Halo, cek 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 1 2 3. Halo halo, cek. Halo, perkenalkan di sini saya Angga Saputra dari jurusan Teknik Informatika. Nomor induk mahasiswa 2025 0100 140. Akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari etika profesi. Berikut rangkuman materi dari etika profesi, teknologi, technopreneurship, resiko, dan HQ. Ini saya susun dari 14 materi perkuliahan. Fokusnya yaitu landasan etis, profesionalisme, pengelolaan teknologi, inovasi, perlindungan karya, dan tanggung jawab digital. Untuk peta materi, rangkuman ini saya menyatukan 3 gugus besar etika dan profesi, teknologi dan inovasi, serta perlindungan kekayaan intelektual. 1. Etika dan profesionalisme. 2. Manajemen teknologi dan inovasi. 4. Technopreneurship dan resiko. 4. Hak kekayaan intelektual dan etika digital. Semua topik diarahkan pada pembentukan profesional yang kompeten, berintegritas, dan sadar tanggung jawab. Konsep dasar etika. Etika adalah pedoman untuk menilai tindakan manusia berdasarkan nilai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Etika deskriptif menjelaskan fakta moral yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan, nilai, dan perilaku yang benar-benar terjadi. Untuk etika normatif, yaitu menentukan ukuran tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip moral, kewajiban, dan tanggung jawab. Etika khusus menerapkan prinsip umum pada konteks tertentu, semisal profesi, bisnis, teknologi informasi, politik, lingkungan, dan kehidupan sosial. Intinya, etika membantu seseorang mengambil keputusan ketika berhadapan dengan dilema moral. Selanjutnya, etika profesi. Profesi bukan sekedar pekerjaan. Profesi menuntut keahlian, standar pelayanan, tanggung jawab, serta kepatuhan pada kode etik. Kode etik menjadi rambu perilaku agar keahlian tidak disalahgunakan dan kepercayaan publik tetap terjaga. Tanggung jawab. Profesional wajib mempertanggungjawabkan keputusan layanan dan akibat pekerjaannya. Ketiga, integritas. Kejujuran, objektivitas, disiplin, dan komitmen mutu menjadi dasar reputasi profesional. Keempat, perlindungan publik. Etika profesi melindungi masyarakat dari kelalaian, penyimpangan, dan konflik kepentingan. Untuk profesionalisme kerja, profesionalisme adalah perpaduan antara kemampuan teknis, sikap kerja, kualitas moral, dan kemauan meningkatkan mutu diri. Berikut ada 4 kompetensi dalam profesionalisme kerja. Pertama, kompetensi spesialis, yaitu penguasaan ilmu, alat, prosedur, dan keterampilan teknis bidang kerja. Kedua, kompetensi metodik, kemampuan menganalisis informasi, memilih metode, dan menyelesaikan masalah. Untuk yang ketiga, kompetensi individu, inisiatif, disiplin, kreativitas, motivasi, dan keberanian mengambil keputusan. Dan untuk keempat, kompetensi sosial, menuntut komunikasi kerjasama, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan tim lainnya. Hasil akhirnya adalah kualitas layanan yang dapat dipercaya dan konsisten. Sains, teknologi, dan inovasi. Teknologi memberi efisiensi dan kualitas hidup, tetapi juga memunculkan isu etis seperti privasi, penyalahgunaan informasi, ketimpangan akses, dan dampak lingkungan. Sains yaitu pengetahuan sistematis untuk memahami gejala. Selanjutnya, teknologi, penerapan ilmu dalam alat, proses, sistem, dan produk. Inovasi, pembaruan yang memberi nilai guna dan nilai ekonomi. Selanjutnya, manajemen teknologi. Manajemen teknologi berperan memilih, memperoleh, mengadaptasi, menerapkan, dan mengembangkan teknologi agar organisasi memiliki daya saing. Yang pertama, ruang lingkup, yaitu pemilihan teknologi transfer
dan adaptasi, implementasi, serta pengembangan teknologi. Sedangkan untuk tujuan manajemen teknologi yaitu memperkuat kompetensi, mendukung fungsi manajemen, dan membangun keunggulan dalam persaingan global. Ketiga, klasifikasi yaitu teknologi baru, berkembang, tinggi, menengah, rendah, dan tepat guna perlu dipilih sesuai konteks kebutuhan. Dampak manajemen teknologi mempengaruhi strategi, mutu, riset, produksi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Kunci utamanya bukan hanya memakai teknologi, tetapi mengelola sebagai aset strategis. Selanjutnya, dinamika perubahan teknologi. Perubahan teknologi mempercepat pertukaran informasi, memperluas pasar, dan mengubah relasi antara organisasi, konsumen, serta masyarakat. Prosesnya yaitu perkenalan, selanjutnya pertumbuhan, selanjutnya kedewasaan. Selanjutnya ada kemunduran. Siklus hidup produk menuntut strategi berbeda, seperti peluncuran, perluasan pasar, peningkatan mutu, efisiensi biaya, atau penghentian produk. Selanjutnya, technopreneurship. Technopreneur memadukan pengetahuan teknologi dengan keberanian berwirausaha, kemampuan membaca peluang, dan orientasi penciptaan nilai. Karakter yaitu kreatif, contohnya 1. Kreatif, 2. Visioner, 3. Tahan risiko, 4. Adaptif, 5. Belajar terus-menerus, dan terakhir berorientasi pada solusi. Keterampilan, negosiasi, bisnis, pemasaran, keuangan, teknis, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Peran kampus, menghubungkan riset, komersialisasi teknologi, pembentukan mental mandiri, dan penguatan ekosistem inovasi. Orientasi utama itu mengubah ide teknologi menjadi produk, layanan, atau proses yang bernilai. Selanjutnya, untuk manajemen risiko. Risiko adalah potensi kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko membantu organisasi menekan kerugian dan menangkap peluang. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual. Hakim memberi perlindungan hukum terhadap karya intelektual, baik dalam bentuk ciptaan, invensi, merek, desain, maupun rahasia dagang. Hak cipta melindungi karya ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ekonomi, hak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan, termasuk penggandaan, distribusi, adaptasi, dan lisensi. Ketiga, hak moral, hak pencipta untuk tetap diakui sebagai pencipta dan menjaga integritas ciptaannya. Keempat, industri kreatif, perlindungan kekayaan intelektual menjadi basis ekonomi kreatif, inovasi, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya. Selanjutnya, etika sistem informasi dan hak digital. Dalam ruang digital, persoalan etika tidak berhenti pada kemampuan menggunakan sistem. Pengguna wajib menjaga orang lain, keamanan data, legalitas konten. Privasi, yaitu berarti pelindungan data pribadi. Akurasi, yaitu ketepatan dan validitas informasi. Properti, penghormatan, hak cipta, dan lisensi. Akses, yaitu hak dan batas penggunaan sistem. Contoh isu pembajakan perangkat lunak, plagiarisme digital, penyebaran data tanpa izin, dan penggunaan konten tanpa atribusi atau lisensi yang sah. Selanjutnya, keterkaitan seluruh materi. Etika membentuk karakter, profesi menuntut standar, teknologi menyediakan alat, inovasi menciptakan nilai, dan hakim melindungi hasil cipta. Berikut ada 4, etika, profesi, teknologi, inovasi, plus dan haki, ditambah haki. Profesional yang ideal tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengelolanya secara benar, aman, produktif, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, materi ini menegaskan bahwa penguasaan teknologi harus berjalan bersama etika, profesionalisme, manajemen risiko, dan penghormatan terhadap karya intelektual. Bagi mahasiswa, yaitu etika menjadi dasar pembentukan karakter akademik, kejujuran ilmiah, dan kesiapan memasuki dunia kerja. Bagi profesional, yaitu kode etik dan kompetensi menjaga mutu layanan, kepercayaan publik, serta tanggung jawab sosial. Bagi inovator, technopreneurship, manajemen teknologi, dan hakim membantu mengubah ide menjadi karya bernilai dan terlindungi.
Inti pembelajaran, profesional yang unggul adalah profesional yang cakap, etis, adaptif, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya.